Antum pernah dengar Hamzani? Ini orang awam, anak muda ya pelajar lah ya. Tapi bukan tokoh. Bukan tokoh. Yang tokoh adalah Al-Juwaini. Ini tokoh Asy'ariyah, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Tapi karena manhajnya salah. Manhajnya bukan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat, tidak. Tapi di mana gurunya? Walaupun dia hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tetapi lebih siqah dengan gurunya daripada dalil. Jadilah dia menyimpulkan bahwa Allah itu tidak di atas, Allah itu tidak di bawah, Allah itu tidak di kiri, Allah itu tidak di kanan. Ya, Asy'ariyah. Antum tahu seperti apa? Ya. Dia bawa ayat, dia bawa hadis yang mendukung pendapat dia bahwa Allah tidak di atas, Allah tidak di atas langit, Allah tidak bersemayam di atas arsy. Karena arsy kan paling atas. Allah laisa lahu jihah, kata dia. Sebuah ucapan yang terkenal di Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul Kalam, tapi tidak pernah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu laisa lahul jihah. Allah tidak punya arah. Allah tidak ada arahnya. Jadi kemanapun kita nunjuk salah, gitu. Atau sebaliknya, kemanapun kita nunjuk ada Allah di situ. Kaum filsafat. Pernahkah Nabi berucap seperti itu? Nabi berkata di hadapan para sahabat, wahai para sahabat, kemanapun kita nunjuk, di situ ada Allah. Atau Allah tidak bisa ditunjuk, kemanapun kita nunjuk salah. Tidak pernah secuil ucapan keluar dari lisan beliau kalimat seperti itu. Yang ada Rahmanu 'alal 'arsy istawa. 7 ayat diulang-ulang dalam Al-Quran bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy, tanpa ditakwil, tanpa ditaktil, tanpa ditafwid, tanpa ditasbih. Diterima apa adanya bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Maka pembahasan tentang akidah, tentang tauhid, sifat-sifat Allah selesai di zaman Rasul dan para sahabat. Karena memang tidak dibahas, diimani saja apa adanya. Dengan apa Allah menciptakan Adam? Dengan kedua tangannya, sami'na wa ata'na. Dengan apa Allah membolak-balikkan hati anak Adam? Dengan 2 jarinya, sami'na wa ata'na. Dengan apa Allah akan menggulung langit kelak? Dengan tangan kanannya, was-samawati matwiyatun biyamini, sami'na wa ata'na. Selesai. Nah, mulai muncul falsafah, mulai muncul faham-faham menyimpang seperti Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya, mulai dibahas, mulai difikir, sampai kepada tokoh besar Asy'ariyah ini, Al-Juwaini. Ya, ketika dia membahas di majelis bahwa Allah tidak di atas, berapa ayat yang dia dustakan, berapa hadis yang dia ingkari, termasuk hadis jariyah, aina Allah fis sama, antum tahu, diingkari atau ditakwil. Nah, pemuda awam ini sesuai dengan keawamannya, tapi pintar, cerdas rupanya dia, namanya Hamzani. Di majelis itu mengajak syekh besar Asy'ariyah ini, Al-Juwaini, untuk pakai perasaan dulu. Ya Syekh, gimana kalau nggak usah pakai dalil dulu? Ya, nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis. Karena ayat dan hadis itu sama-sama dipakai, kan? Sama-sama memakai ayat itu, hadis itu. Cuma ditakwil nggak karu-karuan, ditaktil, ditafwid dan seterusnya. Kan nggak ada yang berani menolak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya kufur lah. Masuk ayat ditolak, tidak ditolak, tapi ditakwil.
Istiwa itu maksudnya apa? Istaula misalnya. Ya. Maka pemuda cerdas ini mengatakan, ya sudahlah, coba kita nggak usah pakai dalil dulu, kita pakai perasaan kita, nurani kita. Anda tadi mengatakan tidak mungkin Allah itu di atas. Nah, berdasarkan dalil, Anda bawakan dalil begini begitu. Nah, coba sekarang pakai fitrah kita, perasaan kita. Tolong bayangkan oleh Anda bahwa Allah itu ada di pojokan sana, ada di sebelah situ, ada di belakang kita, pokoknya tidak di atas. Bayangkan oleh Anda bahwa Allah tidak di atas dengan fitrah Anda. Rupanya Al-Juwaini ini tokoh sesat, tapi jujur. Jujur. Orang-orang dulu itu banyak yang sesat tapi jujur. Ya. Seperti lawan debat Imam Syafi'i, sesat luar biasa tapi jujur. Ketika ditanya pendapatmu ada di mana? Ada di Al-Quran? Jujur, nggak ada. Di hadis? Nggak ada juga. Ucapan sahabat? Nggak ada juga. Lalu engkau ambil dari mana? Jujur, menunjuk ke kepalanya, ke otaknya. Saya berpikir sendiri. Jujur dia. Termasuk Al-Juwaini, jujur dia. Ya. Dia dengan fitrahnya, dengan perasaannya ingin membayangkan bahwa Allah itu tidak di atas. Ternyata nggak sanggup. Jujur dia. Ya. Dan kejujuran dia menyebabkan dia berhenti, menyebabkan dia diam karena dia jujur. Dan dari situlah Allah berikan hidayah. Gak sanggup, fitrah awam gak sanggup membayangkan bahwa Allah itu tidak di atas, gak sanggup. Itu sesuai dengan fitrah manusia, orang-orang awam. Maka nenek-nenek kita yang gak pernah ngaji, gak pernah belajar salaf, mungkin gak kenal manhaj salaf yang sesungguhnya. Kakek-kakek kita dulu waktu kita di kampung dan seterusnya, sampai sekarang barangkali mereka mengatakan di saat-saat tertentu, saat genting, sudah tidak bisa usaha apa-apa, sering keluar dari mulut mereka, ya sudahlah, kita serahkan saja kepada yang di atas. Lihat, ini sesuai fitrah manusia. Ya, karena dia awam. Awam itu bagus fitrahnya. Maka berapa banyak kebenaran dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan fitrah. Maka Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul Kalam, Falasifah, Mu'tazilah, mereka menentang fitrah sebagai manusia. Mosok meyakini bahwa Tuhan itu tidak di atas. Ya. Ini sangat-sangat sesuai dengan fitrah manusia. Maka beliau Al-Juwaini ini, tokoh besar Asy'ariyah ini, kemana-mana sering berteriak, sering bergumam, sering mengulang-ulang ucapan Hayyarani Hamdani, Hayyarani Hamdani. Aku disadarkan oleh Hamdani, aku disadarkan oleh Hamdani. Jujur beliau. Ini. Maka jangan sampai nanti kita justru belajar, habis itu sesat. Ya. Karena terkena syubhat.